Ini penampakan depot setelah kita pasang kaca ya. Nah, seperti ini kaca. Kita bikin bingkai aja. Kemudian kita tutup dengan siku. Jadi siku dari bingkai ya. Kemudian kita tutup juga dengan siku ini penampakan luarnya ya. Nah, ini kita bikin bingkai. Bikin bingkai ya dari siku. Kemudian kasih kaca tutup dan kita kasih silikon biar dia tidak gampang bergetar ya. Sama halnya dengan cermin yang samping, ini cermin. Kita kasih karet ya di U-nya ya. Ini ada karet di U, di kareti. Jadi ini tidak bergetar ya. Oke, itu cara pemasangan kaca. Nah, ini untuk yang lain juga saya ambil simpelnya aja. Jadi kita bikin siku, pasang kaca, kemudian kita tutup dengan siku yang lebih kecil di belakangnya. Juga sama, yang di atas juga seperti itu. Ya, semua kita bikin frame dari siku, kemudian kita tutup dari belakang setelah kita pasang kaca dengan siku yang lebih kecil. Sama juga seperti ini ya. Kita bikin siku, pasang kaca, kemudian kita kunci dengan siku yang lebih kecil dari belakang dan kita kasih seal. Nah, ini penampakan depot sementara ya. Ini belum jadi. Jadi sekedar gambaran layout ya. Di sana RO, filter mikro, pompa food grade ya, pompa untuk air semi produk atau air mineral ya. Ini jendelanya belum dipasang, namun dia sudah ada bingkainya. Tinggal kita pasang nanti ya. Ini sudah pengisian nozzle juga belum. Ini juga masih belum kita kerjakan ya. Nanti penjelasannya di kelistrikan. Jadi pengisian juga belum, nozzle-nya belum kita bikin. Jadi jendela belum kita pasang. Nah, ini sekilas penampilan depotnya ya. Setelah kita kasih kaca dan kita susun sedikit bentuk layout. Ini baru disusun biasa aja, belum ada koneksi apa-apa, belum ada pemipaan ya, juga belum ada media filternya. Nah, ini penjelasan depot ya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi viewer ya untuk memulai usaha ya, bagi keluarga ya. Ini sudah detail saya jelaskan bagaimana cara membuat etalase. Nanti kita jelaskan masalah kelistrikan, pemipaan, ilmu mengenai air minum itu sendiri, sampai pengetesan ya untuk siap jualan. Pembuatan etalase depot pengisian isi ulang ini ya, air isi ulang ini, air minum isi ulang, saya anggap selesai ya. Ini frame pintu sudah kita bikin, lengkap handle dan pencepit ya untuk mengunci ya. Jadi kita bikin seperti ini, disesuaikan nanti dengan kedataran bidang tutup ya. Kemudian ini ada gap, itu sengaja gap supaya ini tidak gampang terjadi gesekan ya pintu. Nah, gapnya ini kita tutup dengan siku ya, sehingga dia kesannya tetap rapi. Kemudian ini juga sama ya, sudah dikasih handle semua dan penjepit ya, penjepit handle termasuk untuk kaca 5 mm yang besar ini ya. Kita kasih penutup untuk gapnya ya, ini sehingga ini tetap bisa kita buka untuk kontrol ya, untuk kontrol dan segala macam keperluan perbaikan di instalasi air minum. Nah, sekarang untuk etalase ini kita anggap selesai ya, anggap selesai. Ini penampilan secara keseluruhan dari bentuk etalase ya depot air minum ini, walaupun sebenarnya kita anggap selesai ya, untuk mempersingkat durasi video. Sebenarnya ini masih terkait etalase juga ya, seperti di sini namanya solenoid pengisian ya, belum kita lubang di sini ya, belum kita bor. Namun intinya saya mau menunjukkan seperti ini, seperti yang di atas itu ada bor ya, bor. Nah, agar whiteboard itu tetap rapi ya, kita sisa boran ya, kita kasih penutup
itu saya gunakan penutup dari sisa selatip air ya. Jadi selatip air sisa kita gunakan untuk menutup sisa bor sehingga kesannya rapi, tidak ada tampilan sisa gergajian dari whiteboard atau Jabarut triplek Jabarut ini ya. Di sini juga nanti sama. Jadi kita tutup sehingga kesannya rapi. Nah, untuk pengerjaan ini saya anggap selesai ya, etalase, untuk menghindari terlalu panjangnya durasi video di bagian pembuatan etalase. Namun secara garis besar pembuatan etalase ini sudah saya jelaskan. Kasus yang sama sebenarnya untuk tombol-tombol ini ya, tombol untuk menghidupkan pengisian, tombol bilas, tombol pengisian, kemudian tombol untuk menyalakan lighting ya, lampu-lampu semua, dan ultraviolet ya, serta ozon ya, ozon. Walaupun dia terkait etalase, namun nanti penjelasannya kita terangkan lebih detail di bagian yang lain. Yang pasti walaupun dia terkait juga etalase untuk tombol-tombol listriknya dan penempatan ultraviolet ataupun ozon, tetap saya anggap ulasan mengenai cara buat etalase depot pengisian air minum ini saya anggap selesai. Ini tinggal kita bersihkan dan kita lanjutkan bagian lain dari cara pembuatan depot air minum isi ulang ini. Kita masuk ke pembahasan masalah air minumnya sendiri ya. Untuk ini saya pilah-pilah, sketnya saya bikin terpisah dulu ya, sebagian-sebagian, termasuk kelistrikannya juga sebagian-sebagian ya. Ini untuk lebih gampang untuk dipahami nantinya. Oke, pertama dari air baku ya. Air baku nanti kita menggunakan saya ini sumur bor dalam ya. Kebetulan kedalaman sumur bor di tempat saya itu 140 meter ya. Jadi sumur bor dalam, di mana pompa sumur bor dalamnya hidup matinya. Jadi level air di toren ini ditentukan oleh radar ya. Cuma saya tidak membahas masalah submersible pumpnya ya, pompa sumur dalamnya. Kita langsung ke air baku ya. Air baku kita tampung saya gunakan yang 600 liter ya, toren kecil, sedang lah ya. Kemudian kita gunakan stop run 3/4. Ini tentu gunanya apabila kita ingin melakukan perbaikan gampang ya, kita tinggal stop di sini, kunci stop run, air tidak mengalir. Kemudian melalui turun ya, turun pump atau check valve itu langsung ke motor seperti ini ya. Ini turun pump. Jadi nanti dari stop run, turun pump, baru kita water moor ya. Lupa saya gambarkan water moor ya. Tujuannya apabila ada perbaikan di pompa, mengganti pompa sebagainya, kita tinggal membongkar water moor tanpa harus potong-potong pipa lagi ya. Juga di sini water moor. Di gambar lupa saya gambarkan ini. Jadi di pompa ini, pompa Shimizu ini harusnya ada gambar water moor ya. Tapi oke, sudah saya jelaskan. Kemudian keluaran dari pompa ini nanti masuk ke tabung makro ya, atau ini biasa juga dinamakan sebagai reinforce FF yaitu filter reinforce plastik ya. Jadi plastik filter yang diperkuat. Nah ini ya, ini menggunakan fiber, cuman kebetulan fiber saya berlapis stainless ya. Jadi dia berlapis stainless, dia menggunakan head control atau kepala kontrol orang menyebutnya ya, lengkap dengan water moor, sehingga waktu ada perbaikan gampang kita nanti untuk melepas filter reinforce plastik ini ya, atau FRP ya, FRV ya. Nah, RFV yang saya gunakan di sini ada dua ya. Ini tipe 1054 lebar, diameter ya, tingginya itu 54 in ya.
Saya gunakan dua. Nanti media pertama saya gunakan perolite ya. Ini untuk mengurangi zat besi ya, juga termasuk mangan. Kemudian activated karbon atau karbon aktif ya, untuk menghilangkan bau ya, mengenakkan rasa, menghilangkan klorin sebagainya. Dan di water treatment ini saya gunakan di samping dua filter FRP menggunakan 5 housing 10 in ya. Masing-masing nanti saya isi spon 0,1 mikron. Kemudian CTO block ya, CTO block saya gunakan 2 seri. CTO ini carbon test odor ya, jadi dia chlorine ya, chlorine test odor, dia menghilangkan chlorine, tes rasa, mengenakkan rasa, dan odor, menghilangkan bau ya. Kemudian kembali ke spon 0,1 lagi spon, baru masuk ke air semi produk ya. Nah ini air semi produk langsung kita sterilisasi dengan menggunakan ozon, sehingga inilah nanti, ini nggak saya gambarkan, ini yang nanti menjadi air baku ya untuk ke mesin RO nya. Jadi air RO kita ambil dari sini. Nah ini namanya water treatment ya. Jadi perlakuan air terlebih dahulu yang hasilnya adalah air semi produk ini. Nah untuk kelistrikan sendiri saya gambarkan sebagai jalur merah ya, mesin dapat kelistrikan. Nanti saya gunakan box steker di sini ya, untuk mencabut, perbaiki motor kita tinggal cabut stekernya ya, box steker, di mana dia mendapatkan 220 volt namun melewati radar yang ada di random semi produk ya. Jadi level ketinggian air kita setel, nanti hidup mati berdasarkan level ketinggian air yang sudah kita tentukan. Baru secara otomatis mesin ini akan hidup atau mati berdasarkan level air yang sudah ditentukan berdasarkan pelampung yang kita setel ya. Begitupun dengan timer. Nah, timer ini nanti mungkin saya gambarkan di detail circuitnya itu di penghujung video kedua ini. Dari timer langsung ke ozon. Ozon ini sudah ada timer, cuman dia timer manual ya, pilin, main putar. Sehingga kita setiap kali mau menghidupkan ozon kita harus memutar timernya. Otomatis ini merepotkan ya, nggak praktis. Akhirnya kabel yang dari timer manual kita satukan jadi short circuit, kita gabung ya, sehingga dia otomatis langsung nyala terus tanpa pakai timer dia yang manual. Nah timernya kita gunakan timer yang otomatis, yang waktu penyalaan ozon itu bisa di setel 1 sampai 10 menit ya. Nah ini circuitnya nanti kita buat sendiri ya, saya jelaskan di penghujung aja ya. Kita menggunakan IC55. Oke, nantilah saya jelaskan yang ini. Intinya timernya itu range waktunya antara 1 sampai 10 menit tergantung nilai resistor, kemudian variabel resistor dan kapasitor ya. Nanti saya jelaskan di ujung video aja. Intinya ya, timer manual kita gantikan dengan timer yang elektronik ya. Secara elektronis nanti bekerjanya dengan pewaktuan 1 sampai 10 menit tergantung varian potensiometer yang kita atur. Kemudian ini langsung kita jumper ya, maksudnya kabel itu kita short circuit ya. Kabel kita bongkar dulu ozonnya, kemudian kabel yang ke timer kita langsung short circuit sehingga dia selalu nyala posisinya. Nah hidup matinya ditentukan oleh timer ini dan circuitnya ini. Nanti saya jelaskan di ujung video aja untuk masalah circuit ini. Nah sekarang kita akan langsung masuk nanti ke pembahasan FRV ya, fiber reinforced plastik ya. Jadi plastik yang diperkuat dengan fiber atau fiber yang diperkuat ya gitu ya. Nah ini tadi sudah saya jelaskan, kita menggunakan water mur yang bisa dilepas ya, sehingga kita nggak perlu motong pipa apabila ada perbaikan pompa. Juga di sini ada water mur dan turn valve atau check valve. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan masalah FRP. Ini dia penampakan dari fiber reinforced plastik ya. Jadi plastik yang diperkuat dengan fiber ini ya. Ini dilapisi stainless ya untuk penampilan.
Nah, yang pasti ini saringan bawah ya, kita buat sendiri pipanya yang harus ini, ini harus sedatar dengan ini, sama ya dengan ujung kepala tabung FRP ya. Kemudian nanti kita masukkan ini ya, head control ya, dimana head control ini ada filter, fungsi pass rinse ya, bilas cepat, dan backwash ya, bilas balik. Nah ini nanti kita pasang, namun sebelumnya ini kita isi media ya. Media yang saya gunakan pertama perolite ya, kemudian nanti media yang kita gunakan karbon aktif. Nah sebelum saya masukkan, ini harus sudah ada ya di dalamnya ya, sebelumnya harus ada di dalamnya, dan kita tutup ini, kita tutup dulu dengan plastik ya, ini pipa, sehingga tidak ada media yang masuk ke dalam ini ya. Media kita masukkan ke sini. Oke, saya kerjakan dulu, nanti saya perlihatkan lagi setelah selesai. Ini sudah saya isi ya, media perolite. Ini penutup, tinggal kita buka ya. Kemudian kita pasang head control ini ya. Setelah pasang head control nanti baru kita lanjut pemipaan ya. Oke, ini saya kerjakan dulu, termasuk mengerjakan yang ini untuk diisi dengan karbon aktif. Ini fiber impos plastik masing-masing sudah kita isi ya. Ini media filternya perolite, sedangkan ini activated karbon atau karbon aktif ya. Semua sudah kita pasang dan ini siap kita koneksi ya, hubungan pemipaan. Nah, bagaimana saya kerjakan dulu, nanti saya perlihatkan lagi. Tadinya saya mau di video kedua masalah pembuatan etalase dan water treatment itu tuntas. Namun untuk menghindari durasi video yang terlalu lama, maka untuk pembuatan etalase saya anggap selesai, dan kemudian untuk water treatment nanti kita lanjutkan di video ketiga, walaupun sepintas di video kedua ini sudah saya jelaskan apa itu fiber reinforce plastik, media yang kita gunakan, serta skema dari water treatment. Namun detailnya nanti akan kita lanjutkan di video ketiga. Yang pasti begini, dari sekian banyak video ya, saya bukan YouTuber ya. Anda lihat sendiri saya rekam hanya pakai HP Xiaomi lagi ya. Jadi kalau Anda menuntut suara bagus, video bagus, diedit yang bagus, Anda salah tempat. Saya hanya bermaksud berbagi di sini. Siapa tahu menjadi jalan rezeki bagi orang, entah itu pengolahan emas ataupun usaha depot air minum ya. Seperti saya bisa mengerjakan emas, terkadang ke lokasi pengolahan emas sampai berbulan-bulan karena ada usaha lain yang mensupport usaha emas, yang emas itu barang gaib. Dalam pengertian barang gaib bukan barang mistis ya, barang tersembunyi, sehingga kita butuh dana untuk mensupport mencari barang tersembunyi tersebut, sehingga ini adalah inspirasi usaha. Jadi detail nanti saya jelaskan. Dan air terbukti lewat corona. Corona saya punya kosan, saya punya rumah sewa, penghuninya kosong, tapi air kebutuhan pokok yang harganya murah, sehingga tetap jalan dan cukup mensupport pada saat corona. Sekali lagi, saya tidak pernah meminta untuk share, subscribe, tapi siapa yang mau, karena memang saya ingin berbagi, jangan banyak nuntut harus videonya bagus lah, ininya audionya bagus lah. Anda lihat sendiri, saya cuma rekam pakai Xiaomi tanpa edit aneh-aneh, edit pun hanya pakai HP, dan nggak pakai konsep-konsep. Ngomong, kerja, lagi kerja, videokan untuk dijadikan tutorial, berbagi ilmu, berbagi keterampilan mewujudkan ilmu. Demikian, saya harap nanti komen-komen yang mencela audio segala macam, Anda salah tempat. Ini khusus untuk berbagi. Bukan YouTuber yang cari duit dari YouTube.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.